Nama Indonesia menggema. Tak disangka, Jose Mourinho dan pelatih Jepang U17 berikan komentar mengejutkan begini soal hasil mengagumkan timnas U17 Indonesia versus Honduras tadi malam. Bahkan sampai akui, Indonesia harusnya dapat minimal 6 poin jika tak dicurangi wasit di 2 laga awal. Wah, fans timnas dipastikan sangat setuju Paul dengarnya. Validkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Euforia kemenangan dramatis Timnas Indonesia U17 atas Honduras 2-1 di matchday terakhir Grup H Piala Dunia U17 masih menggema di seluruh penjuru Asia. Kemenangan bersejarah yang merupakan kemenangan perdana Indonesia sepanjang partisipasi mereka di Piala Dunia U17 telah menarik perhatian global. Namun, yang paling mengejutkan adalah pengakuan terbuka dari 2 sosok kunci di panggung sepak bola dunia, Jose Mourinho dan pelatih timnas Jepang U17 Yoshiro Moriyama. Kedua pelatih top ini yang dikenal memiliki analisis taktis tajam tidak hanya memberikan ucapan selamat. Mereka secara belak-belakan menyoroti bahwa capaian Indonesia seharusnya jauh lebih tinggi, bahkan menyebut Garuda Muda sebagai korban ketidakadilan wasit di 2 laga perdana. Jose Mourinho, sang The Special One, yang telah lama mengamati perkembangan Garuda Muda dan memuji taktik Nova Arianto, mengaku terharu namun sama sekali tidak terkejut melihat Indonesia akhirnya meraih kemenangan. Ia menegaskan kemenangan ini adalah hasil yang tertunda dan seharusnya sudah didapatkan Indonesia jauh-jauh hari. Kemenangan 2-1 melawan Honduras itu adalah buah dari kebenaran yang tertunda. Saya kagum melihat semangat juang mereka, tapi saya tidak kaget, ujar Mourinho dalam sesi wawancara. Sejak awal, saya melihat kualitas pelatih, gaya bermain yang disiplin, dan skuad yang dimiliki Indonesia sangat bisa bersaing. Mereka punya pemain cerdas, berkelas Eropa, dan fighting spirit yang luar biasa. Masalahnya bukan pada kualitas mereka, tapi pada faktor eksternal. Mourinho kemudian meluncurkan kritik kerasnya terhadap kinerja wasit di 2 laga perdana Indonesia melawan Zambia dan Brasil. Ia berpendapat bahwa jika wasit bertindak adil dan bebas dari kontroversi, posisi Indonesia saat ini akan sangat berbeda. Jika 2 pertandingan perdana mereka tidak dicurangi oleh wasit, saya harus katakan itu dengan jujur, pasti mereka akan meraih hasil positif. Paling tidak, mereka seharusnya menang melawan Zambia dan setidaknya imbang melawan Brasil. Kita semua melihat skandal penalti yang tidak diberikan saat melawan Brasil dan isu overage saat melawan Zambia, tegas Mourinho. Nova Arianto dan para pemainnya seharusnya mendapatkan minimal 6 poin saat ini. Minimal. Bayangkan, dengan 6 poin, mereka akan memimpin grup H dan sudah pasti lolos dari grup. Kualitas itu ada. Wasit telah gagal dalam tugasnya dan merugikan negara yang sedang berjuang ini. Pengakuan langsung dari sosok sekaliber Mourinho ini adalah tamparan keras bagi FIFA dan sekaligus pengakuan tertinggi terhadap level permainan Garuda Muda. Di sisi lain, apresiasi luar biasa datang dari sesama kawasan Asia. Yoshiro Moriyama, pelatih timnas Jepang U17 yang dikenal sebagai tim muda paling maju di Asia, memberikan penghormatan khusus. Pencapaian Indonesia U17 sangat luar biasa. Ini adalah sejarah yang pantas mereka dapatkan. Kemenangan ini memberikan kebanggaan tersendiri bagi seluruh kawasan ASEAN. Moriyama menekankan bahwa Indonesia telah membuktikan bahwa negara-negara ASEAN mampu bersaing di level tertinggi dunia melawan tim-tim dari Amerika Latin dan Eropa yang memiliki tradisi sepak bola jauh lebih panjang. Indonesia adalah satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil mencetak kemenangan di Piala Dunia U17. Ini istimewa.
Cara Indonesia tampil di Piala Dunia dengan struktur taktik yang rapi, fighting spirit yang tidak pernah padam, dan keberanian melawan Brasil dan Zambia adalah contoh terbaik bagi tim-tim ASEAN lain. Menurut Moriyama, keberhasilan Indonesia harus menjadi blueprint bagi negara ASEAN Tenggara lainnya. Mereka harus sadar bahwa cara Indonesia tampil di Piala Dunia adalah luar biasa istimewa. Indonesia telah menunjukkan kepada Asia dan dunia bahwa dengan kerja keras dan disiplin, kita bisa bersaing. Kita di Jepang sangat mengapresiasi dan terinspirasi oleh semangat mereka. Kemenangan dramatis ini segera menyebar dan mendominasi pemberitaan media olahraga di seluruh Asia hingga Eropa. Media-media Asia menyoroti bahwa Indonesia adalah negara pertama dari kawasan ASEAN yang berhasil mencetak kemenangan di Piala Dunia U17, memecahkan rekor yang sebelumnya belum pernah dicapai oleh negara-negara ASEAN lainnya. Sementara media Eropa, terutama yang terkait dengan scouting, mulai memberikan sorotan khusus kepada para pemain kunci seperti Evandra Florasta dan Fadly Alberto yang menjadi pahlawan pencetak gol. Kemenangan 2-1 ini menempatkan Indonesia U17 di posisi ketiga grup H dengan 3 poin dan selisih gol -5. Kini nasib mereka bergantung pada hasil grup lain untuk lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Sebuah posisi yang The Special One yakin seharusnya lebih tinggi jika saja keadilan ditegakkan. Apapun hasil yang didapat dari penantian grup lain, pengakuan dari Mourinho yang menyebut Indonesia layak mendapatkan 6 poin dan apresiasi Moriyama yang menempatkan Garuda Muda sebagai teladan ASEAN sudah lebih dari cukup. Indonesia U17 telah memenangkan kehormatan, masa depan, dan telah membuktikan bahwa perjuangan mereka adalah kebenaran yang tak terbantahkan di Piala Dunia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Timnas U17 Indonesia saat ini tengah berada dalam situasi yang boleh dibilang tidak sederhana dalam perjuangan menuju babak 32 besar Piala Dunia U17 2025. Harapan itu belum hilang, tetapi jalannya cukup berliku dan menuntut kombinasi hasil dari laga-laga lain. Peluang tersebut kembali terangkat setelah kemenangan penting atas Honduras pada matchday terakhir grup H. Dalam laga yang berlangsung intens di Aspire Zone Pitch 4 Qatar, Senin 10 November 2025, skuad muda asuhan Nova Arianto memetik kemenangan dengan skor 2-1. Kemenangan yang terasa bernilai lebih dari sekedar 3 poin, sebab itu menjaga asa untuk tetap bersaing di fase berikutnya. Dalam pertandingan tersebut, 1 gol Honduras dicetak oleh Luis Gabriel Suazo melalui titik putih pada menit ke-54. Sementara 2 gol timnas U17 Indonesia datang dari kaki Evandra Florasta yang juga mengeksekusi penalti dengan tenang dan presisi pada menit ke-52, serta gol penting dari Fadly Alberto pada menit ke-72 yang membuat atmosfer terasa hidup dan penuh harapan kembali. Dengan hasil itu, Indonesia menutup fase grup di posisi ketiga grup H dengan total 3 poin. Kondisi ini membuka peluang untuk tetap melaju melalui jalur 8 tim peringkat ketiga terbaik. Namun, perjalanan menuju babak 32 besar masih memerlukan keajaiban dan kombinasi hasil dari grup lain. Saat ini, Timnas U17 Indonesia berada di urutan ke-9 dalam daftar peringkat ketiga terbaik, mengoleksi 3 poin dengan selisih gol -5. Di depan mereka, ada 2 tim yang belum memainkan laga terakhirnya, yakni Arab Saudi dan Paraguay. Kedua tim tersebut sama-sama memiliki 3 poin, tetapi dengan selisih gol yang jauh lebih baik, yakni 0. Untuk membuat Indonesia naik ke posisi yang memungkinkan lolos, Arab Saudi dan Paraguay harus mengalami kekalahan dengan selisih minimal 6 gol dalam pertandingan terakhir mereka. Arab Saudi dijadwalkan menghadapi Mali pada 11 November 2025, sementara Paraguay akan berjumpa Republik Irlandia di tanggal yang sama.
Tidak hanya itu, peluang semakin terkait dengan hasil tim lain. Uganda dan Chile yang masing-masing baru mengemas 1 poin di grupnya juga menjadi faktor penting. Dalam skenario terbaik bagi Indonesia, kedua tim tersebut harus kalah atau setidaknya tidak menang pada laga terakhir mereka. Uganda akan berduel dengan Prancis, sedangkan Chile bertemu Kanada juga pada 11 November 2025. Jadi, dalam situasi ini, bukan hanya dukungan yang dibutuhkan, tetapi juga doa serta keberuntungan yang mengalir dari lapangan-lapangan lain di Qatar. Skenario tampak rumit, tetapi sepak bola selalu punya cerita yang belum selesai sebelum peluit akhir berbunyi. Dan Indonesia sudah menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan, layak dihargai, dan layak diperjuangkan sampai detik terakhir. Kini, momen menunggu hasil tim lain ini menjadi ujian kesabaran bagi publik sepak bola tanah air, sembari terus memelihara keyakinan bahwa perjuangan para pemain muda ini punya nilai besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah perjuangan hingga detik terakhir seperti ini justru membuat kisah timnas U17 Indonesia semakin berharga? Atau menurut Anda, sistem penentuan peringkat ketiga terbaik perlu diperbaiki di masa mendatang? Timnas Indonesia U17 mencatat sebuah capaian yang layak mendapat sorotan luas, bahkan dalam konteks persaingan global. Hingga fase grup Piala Dunia U17 2025 menyisakan 8 laga terakhir, skuad muda ini menjadi satu-satunya wakil dari pot 3 yang berhasil menumbangkan tim dari pot 2. Fakta ini bukan hanya statistik biasa, tetapi gambaran nyata bahwa Indonesia tidak datang ke turnamen ini sebagai penggembira. Kisahnya berawal dalam duel hidup mati di grup H. Timnas Indonesia U17 berhadapan dengan Honduras U17, penghuni pot 2, pada pertandingan semalam. Beban pertandingan terasa jelas karena hanya kemenangan yang bisa menjaga peluang menuju babak 32 besar Piala Dunia U17 2025. Namun, situasi tertekan itu justru memantik performa agresif sejak menit awal. Skuad Garuda Asia tampil berani, menekan, dan menunjukkan kematangan dalam mengatur tempo pertandingan. Kerja keras itu terbayar. Timnas Indonesia U17 menang 2-1 atas Honduras U17. Evandra Florasta membuka kemenangan melalui eksekusi penalti yang tenang pada menit ke-52. Kemudian Fadli Alberto memperbesar keunggulan lewat sepakan jarak jauh menit ke-72. Sebuah gol yang memperlihatkan keyakinan sekaligus kualitas teknik. Honduras sendiri hanya mampu membalas lewat penalti Luis Suazo pada menit ke-54. Kemenangan ini tidak serta-merta memastikan tiket lolos, tetapi membuka jalan ke fase 32 besar meskipun peluangnya tidak luas. Syaratnya cukup berat. Timnas Indonesia U17 akan lolos apabila salah satu dari Paraguay atau Arab Saudi kalah dengan selisih minimal 6 gol pada laga terakhir. Selain itu, Uganda dan Chile juga harus gagal meraih kemenangan dalam pertandingan penentuan mereka masing-masing. Skenario yang ketat, tetapi bukan sesuatu yang mustahil dalam sepak bola, di mana kejutan adalah bagian dari napas permainan itu sendiri. Jika melihat keseluruhan fase grup hingga saat ini, terlihat jelas betapa langkah Indonesia sangat berharga. Dari 8 pertandingan yang mempertemukan penghuni pot 3 dan pot 2, hanya Timnas Indonesia U17 yang mampu keluar sebagai pemenang. Tim pot 3 lainnya tumbang secara beruntun. Di grup A, Afrika Selatan kalah 1-3 dari Italia. Di grup B, Maroko menggilas Kaledonia Utara dengan skor mencolok 16-0. Di grup C, Kroasia menundukkan Costa Rica 3-1. Kemudian di grup D, Tunisia harus mengakui keunggulan Belgia dengan skor 2-0. Lanjut ke grup E, Venezuela berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Sementara di grup F, Korea Selatan menang atas Pantai Gading dengan skor 3-1. Terakhir di grup G, Kolombia menutup perlawanan Korea Utara dengan skor 2-0. Rangkaian hasil ini memperlihatkan betapa ketatnya persaingan antara tim pot 2 dan pot 3 dan betapa istimewanya kemenangan Indonesia.
Masih ada 4 pertandingan lagi yang mempertemukan tim pot 2 melawan pot 3. Pertanyaannya kini menggantung di udara. Adakah yang mampu menyusul langkah Timnas Indonesia U17 atau justru Garuda Asia akan tetap berdiri sendiri sebagai satu-satunya tim pot 3 yang sukses menaklukkan lawan dari level pot di atasnya? Pada akhirnya, apa yang dicapai Timnas U17 bukan hanya soal angka di papan skor, tetapi cerita tentang keberanian, keyakinan, dan kemampuan bersaing di panggung tertinggi usia muda dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah kemenangan ini menjadi bukti bahwa pembinaan usia muda Indonesia sedang bergerak ke arah yang tepat? Ataukah harus ada langkah tambahan agar Indonesia tidak hanya mencatat momen, tetapi membangun konsistensi? Sebuah malam penuh kebanggaan dan emosi mewarnai langkah Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, berhasil meraih kemenangan di ajang paling bergengsi dunia usia muda tersebut. Namun, di balik euforia dan sorak kemenangan itu, pelatih kepala Nova Arianto menyampaikan pesan penting yang penuh makna kepada anak asuhnya, jangan cepat puas. Timnas Indonesia U17 menutup perjalanan di fase grup H dengan manis setelah menumbangkan Honduras U17 dengan skor 2-1 di Aspire Zone Al Rayyan, Qatar, Senin malam 10 November 2025. Waktu Indonesia. Kemenangan ini terasa istimewa bukan hanya karena hasilnya, tapi juga karena hasilnya. 3 poin pertama Indonesia di sepanjang keikutsertaan dalam Piala Dunia U17. Daman laga penuh determinasi itu, 2 gol Garuda Asia dicetak oleh Evandra Florasta melalui titik penalti di menit ke-52, dan Fadli Alberto yang menuntaskan serangan cantik pada menit ke-72. Sementara Honduras hanya mampu membalas lewat penalti Luis Suazo di menit ke-54. Pertandingan berlangsung intens dari awal hingga akhir. Para pemain muda Indonesia tampil penuh semangat dan menunjukkan mental juang tinggi. Begitu peluit panjang berbunyi, tangis bahagia dan pelukan sesama pemain pun pecah. Tanda kebanggaan luar biasa setelah 2 kali ikut serta dalam ajang dunia, akhirnya Garuda Asia bisa mencatatkan kemenangan historis. Jika menengok ke belakang, pada edisi Piala Dunia U17 2023, Indonesia yang saat itu menjadi tuan rumah gagal mencatat kemenangan. Skuad yang diperkuat generasi Arhan Kaka hanya mampu menahan imbang Ekuador 1-1 dan Panama 1-1 serta kalah dari Maroko. Namun, kali ini, generasi baru yang dibesut Nova Arianto berhasil melampaui pencapaian tersebut dengan gemilang. Meski sempat terseok di 2 laga awal grup, kalah 1-3 dari Zambia dan 0-4 dari Brasil, semangat para pemain muda ini tak padam. Justru dari kegagalan itulah lahir kebangkitan. Kemenangan atas Honduras menjadi bukti nyata bahwa perjuangan tak pernah sia-sia. Usai pertandingan, Nova Arianto tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Pelatih berusia 47 tahun itu merasa bangga dan terharu bisa menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola Indonesia di level usia muda. Ya, pertama puji Tuhan saya sampaikan karena sekali lagi saya bersyukur berada di situasi ini di mana saya bisa mengawal pemain-pemain muda ini untuk terus menjalani prosesnya di Piala Dunia ini, kata Nova Arianto usai pertandingan kontra Honduras pada Selasa 11 November 2025. Baginya, kemenangan ini bukan sekedar hasil di papan skor, melainkan simbol dari proses panjang pembinaan pemain muda Indonesia. Nova pun menegaskan bahwa kemenangan ini adalah buah dari kerja keras, disiplin dan mental pantang menyerah yang ditunjukkan para pemain selama turnamen. Saya bersyukur mereka bisa membuat sebuah sejarah baru, bagaimana kita bisa menang di event Piala Dunia, sambungnya dengan nada bangga. Namun di balik kebahagiaan itu, Nova Arianto tetap menanamkan pesan penting bagi anak asuhnya. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini bukanlah titik akhir, melainkan langkah awal menuju perjalanan yang lebih panjang dan menantang.
Tetapi saya minta pemain jangan berhenti di sini, karena sekali lagi mereka habis ini akan naik kelas, dan harapannya mereka terus berkembang, dan mereka mendapat pengalaman yang baik selama di Piala Dunia, itu yang akan mereka bawa di level atas. Tutup pelatih yang juga mantan pemain Persib Bandung itu. Pesan tersebut menjadi refleksi mendalam tentang arti dari sebuah kemenangan. Bagi Nova, tujuan utama bukan hanya menang, tetapi mencetak generasi pemain muda yang siap menghadapi level selanjutnya, mulai dari timnas U20 hingga akhirnya memperkuat tim senior Garuda di masa depan. Kemenangan atas Honduras menjadi lebih dari sekedar hasil pertandingan. Ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola muda Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Di tengah ketatnya persaingan dunia, anak-anak muda ini mampu menunjukkan bahwa mereka punya semangat dan kualitas untuk bersaing. Nama-nama seperti Evandra Florasta, Fadli Alberto, Zahabi Goli, hingga Putu Panji kini mulai mencuri perhatian publik. Mereka bukan hanya mencatat sejarah, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi masa depan sepak bola nasional. Dengan kerja keras dan konsistensi, bukan tak mungkin mereka akan menjadi bagian penting dari timnas nasional di masa depan, seperti halnya generasi emas yang lahir dari proses panjang pembinaan. Bagi publik sepak bola Indonesia, kemenangan ini tentu menjadi momen yang pantas dirayakan. Namun, seperti kata Nova Arianto, perayaan ini harus diiringi kesadaran bahwa perjuangan belum selesai. Masih banyak yang harus diperbaiki, dari taktik, fisik, hingga mental bertanding. Di sisi lain, dukungan publik dan federasi juga memegang peranan penting untuk menjaga semangat para pemain muda ini agar tetap berkembang. Jika pembinaan dan kompetisi usia muda berjalan konsisten, bukan mustahil Garuda Asia akan terus terbang lebih tinggi di masa depan. Kemenangan perdana di Piala Dunia U17 ini menjadi langkah besar untuk sepak bola Indonesia. Tapi seperti pesan Coach Nova Arianto, jangan cepat puas, karena ini baru permulaan dari perjalanan panjang menuju prestasi yang lebih tinggi. Bagaimana menurut kamu tentang pesan Nova kepada anak asuhnya? Apakah Garuda Asia sudah menunjukkan potensi besar untuk bersinar di level berikutnya? Dan siapa pemain muda yang menurutmu paling menonjol sepanjang turnamen ini?